bisa klik start di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini berisi informasi tentang tipe-tipe penilaian yang akan kita kerjakan. Yang pertama di sini ada rencana target indikator kinerja utama, kemudian ada ad hoc project, kemudian ada tanggapan atau catatan dari atasan, dan yang terakhir ada attachment. Untuk pengisian dari tipe penilaian masing-masing, kita bisa tinggal klik di bagian no objective has been defined ini. Kemudian di ujung kanan atas kita klik modify objective. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu untuk meluruskan saja, jadi ini adalah kita pakai modul ISS, Employee Self Service. Jadi otomatis yang buka ini adalah karyawan, bukan atasan atau bukan human asset, tapi si karyawan sendiri. Jadi si karyawan harus buka ini untuk memasukkan KPI-nya, ya. Mungkin sebelumnya si karyawan sudah punya KPI manual di Excel misalnya ya, untuk coret-coretan lah ibaratnya gitu. Nah itu harus dimasukkan ke dalam sistem di sini caranya ya. Jadi yang memasukkan ini adalah si karyawan. Oke? Ya. Silakan lanjut. Waktu karyawan mengisi, tampilannya kan seperti ini. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom objektif. Kolom objektif ini nanti diisi dengan KPI-KPI yang sudah ditentukan untuk karyawannya. Kemudian di sini ada formula. Formula ini maksudnya perhitungan dari KPI-nya ini apakah termasuk ke dalam perhitungan min atau perhitungan max. Bedanya perhitungan min dengan perhitungan max itu adalah kalau perhitungan min itu artinya lower better. Semakin kecil semakin baik. Contohnya kecelakaan kerja. Dalam sebulan mungkin kita ditargetkan hanya dapat 5 kecelakaan kerja. Kalau misalkan kita bisa di bawah 5, seperti 1, 2, 3, 4, itu nanti nilainya akan jauh lebih baik daripada nilai 5 atau lebih tinggi dari 5. Selanjutnya ada max. Max ini maksudnya higher better. Artinya kalau nilainya lebih tinggi itu lebih baik. Contohnya adalah jadi ya, kita kan ada yang min max jadi kan PPN masalah PPN bisa lihat aja KPI masing-masing bapak ibu yang mana yang fokusannya itu memang kalau nilainya itu lebih tinggi berarti itu tandanya lebih bagus. Kayak contohnya kalau yang lebih tinggi ya kita simple aja ya, mungkin secara keuangan kayak untuk mungkin kayak di financial sales gitu, jumlah revenue yang mereka dapat di tiap bulannya itu makin di atas target itu berarti lebih bagus. Cuma kalau kita ngomong kayak tadi yang minimal mungkin kayak jumlah angka turnover lebih sedikit dari yang kita targetkan berarti lebih bagus. Mungkin contohnya di masing-masing bisnis unit itu kita targetin jumlah turnover itu per bulan itu mungkin sebesar 2%. Nah kalau misalkan sampai di atas 3% berarti itu udah di bawah target. Tapi kalau misalkan 1% gitu berarti itu kan sudah di atas target. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang bisa dulu. Iseng kode. Orang maksudnya belum 100%. Ada yang mau ditanyakan? Kasihan loh ya. Kontrak ini. Iya. Jadi ngaturnya nek kontrak. Iya. Ya ora kan PPN tahun piro kuwi kontrak tahun piro. Saiki tahun 2025. Maksudnya ngene lho, ono selisih PPN ora. Tidak semuanya dapat KPI seperti Nah iya, wis seburung nah urung ya jalan. ada proses. Nah orang wis lenco diamuk. Nah untuk tipe karyawan yang individual kontributor, apakah otomatis akan disable atau tetap open gitu? Kita open semua, nanti mereka isi yang mereka perlu aja, ini nggak wajib. Oke, berarti untuk teman-teman nanti tolong diperhatikan terkait dengan individual contributor atau managerial. Jadi kalau yang tadi kalau managerial itu key-nya adalah dia tidak mereka memiliki bawahan. Jadi kalau individual contributor mereka tidak punya bawahan, jadi tidak perlu mengisi KPI setting untuk yang people. Jadi dibiarkan kosong aja. Mungkin itu dari saya. Pak Kemong
Baik, Pak Ali. Jadi menegaskan kembali ya Bapak Ibu ya, nanti untuk komponennya yang keluar Serasa itu oke meeting semuanya mumet gua aku man. proses productivity Gelem ya akan proses keluar di ya semua kuwi. karyawan. Jadi karyawan tinggal pilih aja. Soalnya wis ganti tahun gua ngomongi, gua nak ono PPN 12% kuwi tanggung jawab ngono. Soalnya wis ganti tahun. Tidak perlu isi people dikosongin aja. Gitu. Ya, Mbak Dani. Soalnya kan lu mau kan kudu izin sih. Maaf, aku mau nanya Bu. Sorry, sampai 60%, baru sampai 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan, oh ternyata saya ada people juga, berarti nanti kita isi juga people-nya. Hanya dipastikan saja total bobotnya itu mencapai 100%. Kenapa harus mencapai 100%? Karena ketika kita melebihi Pelatihan dan itu form pengembangan. nanti nggak bisa disubmit Bapak Ibu, gagal dia. Jadi ini kita sudah jaga sesuai harus 100%. Nanti mungkin bisa dicoba ya Pak Gilbert ya, kalau 90% nanti gimana penjagaannya. Boleh. Nah ini Bu Rena sedang menyisikan contoh objektif Bapak Ibu. Bisa sambil diisi ya, kita coba juga ya Bapak Ibu ya, bisa ditiru dari yang di ketik Bu Rena. Pelatihan atau dan kalau pengembangan Bapak Ibu dua sudah tim. punya KPI-nya di 2025 ini, bisa pakai contoh tersebut Bapak Ibu. Pelatihan dan pengembangan 2 orang tim staf HRD. Staf DR, tim staf HRD. Mini 10. Terus progres mainnya 6. 10. BK 10. Terus sasaran target 6. Sasaran target 6. 6, nah, 6 berarti 06. Terus ngisore proses teman-teman mungkin ada yang sudah baca akurasi laporan keuangan. user guide ya, mungkin agak membingungkan, Akurasi tapi kalau laporan untuk form absensi itu, misalnya. untuk people itu memang di situ tertulis level manager up, sebenarnya nggak terkait sama manager ya. Laporan Dan perlu diketahui, jadi KPI HRD, setting yang wajib ya. mengisinya adalah level staff ke atas, ah, level staff ke atas. Jadi kalau supervisor pasti punya apa tim dong. laporan anu Ya, di produksi pasti Presiden. ada. Nah, ini pasti akan mengisi target people-nya kan. Jadi nggak hanya kalau di user guide tertulis level manager up. 20%. Mungkin itu ada koreksi dari saya nanti. Jadi siapapun, jadi nggak harus. 0% yang penting kesalahan, mereka memanage people, memanage Tambahannya. bawahan. Kesalahan Mengelola bawahan. target 100% akurat. 30. Ya konone 30. 30. Oke, Bapak Ibu silakan monggo diisi terlebih dahulu KPI-nya ya, boleh mengikuti contoh, boleh Target 100. isi dengan KPI aslinya. Hmm. Juga silakan. Kita mau coba nih. Nanti kita juga akan coba min max-nya, ada rumusnya juga nih Bapak Ibu. Nanti kita mau coba juga. Ketepatan pembayaran tagihan. Ora sing mau wis kan. Iya. Sing mau. Iki Level apa proses? objektif dhuwur objektif to. Level apa proses? Proses. Isa sing pertama kok, Bos. Objektif. Heeh. Iki objektif kabeh kok. Mungkin sing people. Ya people. Yang on, Yes, people. coba diisi ya, coba diisi KPI-nya supaya teman-teman semuanya dapat Proses experience ya, Proses. dan paham tentang konsep performance management. Karena ini mungkin satu hal yang baru ya, baru dilakukan. Dan yang paling penting teman-teman nanti akan
mentraining teman atau menjadi tutor buat karyawan yang lainnya. Jadi teman-teman harus bisa coba dan manfaatkan kesempatan hari ini untuk mencoba. Dari bobot-bobotnya sudah ditentukan juga. Sekarang kita coba save ya Bapak Ibu ya. Kita mau coba misalkan kalau bobotnya kurang dari 100%. Kita coba Bu Reina. Misalkan ini saya kurangin jadi 10%. Kalau ini sebenarnya masih bisa di save. Tapi nanti waktu kita mau posting itu ditahan karena bobotnya belum 100%. Oke, coba kita posting. Contohnya seperti ini. Nanti akan muncul untuk di situ sudah ada description-nya ya. Untuk misalnya kategori people, total objektifnya itu harus 100%. Oh ya, berarti dijagain lah ya. Terus kemudian dikasih keterangan juga itu yang kurang apakah di people, di proses atau productivity gitu ya. Oke. Wis subjektif apa ini Dewi? Jadi tadi Bapak Ibu setelah di save itu belum selesai, itu belum masuk ke atasan, ya. Tapi tadi ada proses posting ya, betul ya. Harus diposting terlebih dahulu. Jadi ini baru di save aja. Nah, ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu isi KPI hari ini belum final, ya, masih masukin 2 KPI dulu deh, nyicil. Hari ini, besok saya mau lanjutin lagi. Nah itu di save Bapak Ibu ya, supaya besok kita bisa lanjut. Kalau nggak di save nanti besok hilang. Coba. kalau lebih juga nggak bisa Pak. Diulang posting. Berarti sih lagi posting Kak? Cari posting ya. Iya. Kan bentuk sih. Iya wes, oke. Oh, ada tulisannya. Lagi iya. kode. Ya harusnya totalnya ini 100%. Ini artinya dia ngambil people itu harus objektifnya sama dengan 100%. Proses itu harus sama dengan 100%. Terus productivity harus sama dengan 100%. Lalu misalkan dari Bapak Ibu ada untuk ad hoc project, tapi ternyata memang nggak ada pekerjaan tambahan, nah ini harusnya juga nggak kena. Cuman coba lagi dicek. Waduh, mana yang macet tapi. Jadi ini gimana sih ganti? Totalnya Pak. Harusnya totalnya Pak. Iya harusnya ini totalnya satu rencana target ini totalnya 100%. Tapi ini dia ngambilnya untuk satu kategori people yaitu wajib totalnya 100%. Untuk proses 100%, productivity 100% kayak gitu. Kode tuh bisa. Wes. Maksudnya dan bisa ya apa? Ad hoc project ya, itu adalah project-project tambahan. Jadi karyawan itu bisa mendapatkan nilai KPI yang lebih ya jika mengikuti project-project dari corporate. Contohnya apa Bapak Ibu? Project tambahannya contohnya misalnya menjadi associate trainer. Associate trainer itu programnya corporate kan ya Bapak Ibu ya. Nah jika si karyawan menjadi associate trainer dia ada nilai tambah. Nanti nilai tambahnya itu memasukkannya di ad hoc project tersebut. Ya, jadi nanti nilainya bisa lebih dari 100% gitu. Untuk ad hoc project dia maksimum nilainya adalah 10% Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya si karyawan dia ikut associate trainer, dia dapat tambahan 5% contoh. Terus kemudian dia ikut project yang lain, misalnya project HRIS contoh misalnya, project HRIS atau HIS, nah itu dari tambahan lagi misal 3%. Ada project yang lainnya ditambahkan lagi gitu. Jadi kita membuka kesempatan untuk karyawan yang bekerja di luar dari job desk-nya, ya. Jadi effortnya kita perhitungkan lah. Seperti itu Bapak Ibu contohnya ya.